Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih bisa menuntut ilmu walaupun dengan media pembelajaran tidak secara langsung, tapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, itu iman kepada hari kiamat, kita membaca doa ya, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan jika ada yang sakit di antara kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sehat diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan, dan juga kita mendapatkan keberkahan, perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kita akan, setelah mengikuti proses belajar ini, maka diharapkan kalian bisa nanti tahu dan menjelaskan tanda-tanda kiamat, kemudian fase-fase perjalanan manusia di akhirat, kemudian apa saja dimensi atau alam yang akan dilalui setiap manusia jika sudah di akhirat ya. Kemudian juga perilaku yang cerminkan keimanan pada hari kiamat dan seterusnya, insyaallah. Baik, mau melanjutkan pembahasan kita minggu lalu mengenai hari akhirat ya. Kita sudah tahu sama-sama bahwa hari akhirat adalah hari peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang pernah dilakukannya di muka bumi ya. Surah Quran surat Thaha ayat 15 jelas disebutkan, sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang ya, dan Allah merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri kita dibalas dengan apa yang diusahakan ya. Baik, kemudian gambaran-gambaran hari kiamat sudah banyak sebutkan di Al-Quran ya, surat Al-Qari'ah, surat Al-Muzammil, Az-Zumar, dan surat-surat yang lainnya. Untuk lebih tahu, maka kita coba tonton video berikut ini mengenai gambaran kiamat kubro ya, kiamat besar. Ya, gitu dahsyatnya ya kiamat kubro terjadinya. Baik, itu tadi dalil video tentang keadaan huru-hara di hari kiamat. Kemudian ini adalah dalil mengenai kebenaran akan datangnya hari kiamat ya, surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16 ya. Mana keadaannya begitu luar biasa ya, sungguh tidak bisa dibayangkan oleh kita ya. Kemudian nilai positif dari iman kepada hari akhir, yang pertama adalah manusia akan cenderung berbuat dengan penuh kehati-hatian ya. Dua, membuat manusia untuk disiplin dalam beribadah kepada Allah. Tiga, memiliki pandangan hidup optimis atau penuh pengharapan bahwa Allah akan memberi sesuatu sesuai dengan janjinya ya. Yang perlu kita pahami adalah bahwasanya
agama ini menuntun kita bukan untuk mencegah hari kiamat terjadi, mencegah kematian ataupun hancuran alam, tapi mempersiapkan diri kita. Karena kiamat itu adalah salah satu rukun iman. Bagaimana kita melalui hidup ketika hari itu tiba, ya. Nah, ini adalah fase-fase yang akan kita alami setelah hari kiamat, ya, terjadi, yang akan dilalui setiap manusia, baik mukmin ataupun yang non mukmin. Ya, ini adalah nama-nama hari kiamat, bisa kalian lihat, ada Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir, Yaumul Fasl, Yaumul Fath, Yaumul Jam'i, Yaumul Khuruj, ya. Ada Yaumul Hasr. Itu nama-nama hari kiamat yang Allah sebutkan di Al-Qur'an. Kemudian berikutnya adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ini, ya, harapannya kita tidak jadi salah satu dari tanda ini, ya. Kalau kita lebih waspada, karena kiamat tidak disebutkan oleh Allah, tapi tanda-tandanya disebutkan baik dari Quran ataupun keterangan-keterangan hadis Rasulullah. Ya Allah alam. Ya, kita lihat tanda-tanda kecil hari kiamat, ya. Melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, sudah banyak kita lihat, ya. Pejabat yang zalim, ya. Bahkan kalau kita buat checklist ini, ya, seolah-olah ini semua sudah kita bisa checklist, sudah bisa kita lihat, ya, apa yang terjadi saat ini. Tanda-tanda kecilnya sudah mulai terlihat, ya. Bukan berarti kita harus panik, tapi membuat kita jadi lebih waspada. Oke. Kemudian tanda-tanda besarnya ini yang jadi titik poin-poin, ya, bahwa kiamat sudah dekat. Ada batul ar, ya, binatang ajaib dan dapat bicara dengan manusia, bisa memberi tanda mana orang kafir, mana orang mukmin, ya. Kemudian turunnya Imam Mahdi, kemudian Dajjal laknatullah akan turun, Nabi Isa juga turun, kemudian ada suku atau bangsa Ya'juj wa Ma'juj, ya. Matahari terbit dari sebelah barat, kemudian Quran Allah angkat, ya. Kemudian dukhan, ya, kabut asap selama 40 hari. Kemudian bila manusia di alam itu menjadi kafir semua, artinya kiamat kubro tidak akan dialami oleh orang yang masih punya iman, ya. Jadi kiamat kubro itu hanya untuk orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berikut adalah fase atau alur kehidupan manusia setelah melalui proses kematian, ya. Ada yang kematian dengan dikuburkan karena atau kiamat sugro, ada juga yang melalui kiamat besar, ya. Setelah seluruh manusia meninggal dunia, masuklah mereka di yaumul ba'ats atau hari bangkitan. Setelah dibangkitkan Allah, ya, sesuai dengan wujud amalnya masing-masing, ya, maka dikumpulkan di padang mahsyar, padang yang begitu luas. Di padang mahsyar inilah mereka nanti akan diberikan catatan amal mereka. Ada yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, atau bahkan dari belakangnya. Untuk orang-orang yang merugi, yang dari kanan itu orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Setelah amal mereka diketahui, maka mereka akan dihisab, ya. Hisab ini artinya adalah hari penghitungan amal selama hidup di dunia. Setelah dihitung amalnya, kemudian ditimbang yaumul mizan, ya. Setelah ditimbang yaumul mizan, mereka melintasi syirat namanya, ya. Barulah mereka akan ditentukan titik akhir mereka, yaitu surga atau neraka, ya. Yang terpenting kita harus pahami adalah ini walaupun beberapa dimensi baru, ya, alam-alam ini bukan hal yang cepat kita lalui, prosesnya bisa mencapai ribuan tahun bahkan lebih. Wallahu a'lam. Ya, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya. Bisa dilihat sini, kebangkitan semua yang telah meninggal Allah bangkitkan kembali. Kemudian yang kedua dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Kemudian setelah menerima catatan amal perbuatan mereka akan dihisab, dihitung amalnya, kemudian ditimbang amalnya, ya. Sedangkan ke surga atau neraka kita lihat untuk lebih bersingkat, ya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, bahwasanya kita diingatkan Allah maknanya beriman pada hari kiamat adalah agar kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, karena tujuan kita cuma dua,
tempat kembali kita kalau tidak surga dan neraka. Dan itu bukan semata-mata karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah. Oleh karena itu, betapapun bagusnya amal kita, jika tidak disertai dengan keikhlasan hati dan ketaatan pada Allah, sungguh amal tidak akan jadi jaminan bagi kita. Tapi amal adalah standar kita, tapi bukan jaminan. Ya, maka berbuat amal sebaik mungkin, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga, dijauhkan kita dari siksanya di api neraka. Berikut cuplikan ya, bisa kalian lihat perjalanan hidup manusia surga dan neraka. Karena surga nanti juga bertingkat-tingkat, ada levelnya, ada beberapa pintunya. Begitupun di neraka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita golongan ahli surga dan dijauhkan dari golongan ahli neraka ya. Baik, mungkin kita akan lanjutkan minggu depan mengenai pembahasan surga dan neraka dan siapa-siapa ciri-ciri penghuninya. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dunya wad dunyal akhirah. Allahumma inni istaudattuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.